Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadli Sandi. Di sini saya akan membuat tugas minggu 5, 6, dan 7 dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronik, di mana tugasnya adalah buat sistem kombinasi, yaitu sistem input, sistem assembly, sistem sorting, sistem packaging, dan sistem storing menggunakan lift. Di mana setiap sistem terdapat kontrol start, stop, emergency, homing, otomatis, dan juga manual. Kemudian remote dan local control, di mana setiap sistem dikasih tower lamp. Kemudian buat desain mekanik, electrical, flowchart, dan juga bom mechanical, bom electrical, dan taggingnya. Baik, langsung saja seperti biasa, kita menggunakan 3 buah software, yaitu GXWorks 3 untuk membuat program header, kemudian Factory.io untuk membuat desain sistemnya, dan juga MXOPC untuk mengkoneksikan GXWorks dengan Factory.io. Baik, sebelumnya di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu, kurang lebih seperti ini. Namun nanti saya akan membuat ulang dan memberikan tutorial cara menyusunnya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Sistem ini memiliki satu input, di mana input ini atau emitter ini kita atur untuk memberikan barang, yaitu base warna biru, warna hijau, dan juga base metal. Kemudian setelah dari input, barang akan jalan menuju sistem sorting, yaitu sesuai dengan barangnya, yaitu biru, warna hijau, dan juga metal itu. Menggunakan 3 buah vision sensor di sini. Kemudian ketika sensor mendeteksi barang contohnya warna biru, pivot yang pertama ini akan bergerak dan mensorting warna biru ke line pertama, line kanan. Untuk warna hijau itu line tengah, dan barang metal, base metal, itu di line kiri. Kemudian karena satu sistem input ini random, jadi kita tidak bisa mengatur warna apa dulu yang keluar. Jadi saya membuat logikanya nanti, misalnya ketika biru pertama ini lewat, kemudian dia belum sampai ke sini, maka eh, barang base berwarna biru selanjutnya akan lanjut dan menuju ke remover. Hal ini saya buat untuk menghindari penumpukan barang, atau juga bisa kita anggap itu barang reject. Sebenarnya tujuan utamanya itu menghindari penumpukan barang di sini, karena nanti akan melewati step-step assembly dan juga packaging. Jadi untuk menghindari penumpukan, saya membuat sistemnya itu selama barang pertama birunya belum menyentuh sensor ini, maka barang biru di belakangnya akan menuju ke sini seperti itu. Begitupun juga dengan warna hijau dan juga warna metal. Baik, kemudian setelah dari sistem sorting sesuai dengan warna, kemudian base atau barang akan menuju ke sistem assembly, di mana di sini ada skala robot. Kemudian dari sistem assembly akan menuju ke sistem packaging. Di sini juga ada skala robot. Kemudian dari sistem packaging akan menuju ke sistem storing, yaitu menempatkan barang yang sudah di packaging menuju ke tempat-tempat ini. Nanti disusun seperti itu. Baik, langsung saja kita buat baru. Kita buat baru. Oke. Yang pertama kita membutuhkan sebuah conveyor dulu, build conveyor. Jangan lupa dilihat arahnya, betul dari sini. Baik, kemudian dari sini kita membutuhkan conveyor seperti ini. Oke, kita lihat dari sini, di jalan ke sini, dilihat arahnya, curve belt conveyor.
Kemudian kita tambahkan satu belt conveyor yang agak panjang sedikit, 6 meter. Kita buat 2 dulu. Oke. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita buat 2 dulu, kalau misalnya nanti cukup, pas. Oke, kalau misalnya kurang nanti kita tambah lagi. Oke, kita buat removernya dulu. Oke, udah pas. Oke, pertama kita kasih dulu emitternya sebagai barang masuk pertama kali. Arahnya ke sini. Kemudian, oke, sudah pas. Kita konfigurasi sedikit. Ini tidak menyediakan palet ataupun square palet. Kita hanya menyediakan blue product base, green product base, dan juga metal product base. Jadi ketika di start, nah dia hanya akan memunculkan atau memberikan barang base saja. Oke, untuk rentang waktunya mungkin kita agak buat sedikit lebih lama, sekitar 15 dulu kita coba. Kalau sudah pas nanti tidak perlu diubah. Kalau misalnya terlalu cepat atau terlambat nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, lanjutnya input sudah kita buat. Kita buat sistem sorting berdasarkan warna. Oke. Baik, kemudian satu lagi juga di sini. Dari sini, oke. Pas. Oke, kemudian kita tambahkan tempat untuk sensor diffuse-nya itu di atas. Kita lihat dulu. Ini untuk tiang. Kita pakai ini dulu, platform pilar. Kemudian kita atur dulu. Sip. Kita taruh di sini. Sip. Oke, udah di tengah. Kita copy paste saja biar cepat. Oke. Ternyata agak ini ya, panjangan. Kita geser sedikit mungkin. Kita geser dulu beberapa lama. Oke. Taruh lagi coba. Terlalu jauh mungkin gesernya. Oke, pas ya. Udah pas. Oke, kita tambahkan conveyor dulu kali ya. Kita buat dulu conveyor di sini. 6 meter. Untuk sorting warna pertama, kemudian warna kedua, kemudian warna ketiga.
kita buat sini. Sip. Oke. Kita lihat dulu arahnya udah betul atau enggak. Oke, udah arah ke sini semuanya. Kemudian kita kasih vision sensor. Kita tambahkan vision sensor dulu di bagian atasnya. Kita lihat. Oke. Seperti ini ya. Mungkin agak sedikit ke kiri. Jadi misalnya barang pertama warna biru kedetek, sini nanti kita akan tambahkan arm belt. Kita buat dulu 1, 2, kemudian satu lagi di sini 3. Udah. Kemudian kita tambahkan arm belt. Ini pivot ya, pivot armnya. Coba kita lihat. Oh, terlalu ke bawah, naik sedikit. Oke. Oke, sip, pas ya. Oke. Pivot pertama, kemudian yang kedua. Agak ke kiri sedikit mungkin. Agak ke kiri sedikit. 1. Oke, pas. Kemudian pivot arm ketiga. Kita lihat dulu. Terlalu ke kiri. Oke, geser kanan sedikit. Oke. Oke, sip, pas. Jadi ketika barangnya lewat sini ya, sensornya akan maaf. Oke, sip. Oke. Jika barang lewat, sensor akan mendeteksi. Jika untuk line pertama saya buat warna biru, warna oranye, dan juga kemudian yang ketiga warna metal. Ketika sensor pertama mendeteksi warna biru, maka pivot akan aktif. Namun ketika sensor tidak mendeteksi warna biru, maka pivot ini tidak akan aktif. Contohnya barang yang lewat adalah warna hijau, di sini nanti pivot arm yang kedua akan aktif. Untuk yang metal, pivot arm yang ketiga akan aktif. Seperti itu. Kemudian setelah dari sini kita buat kita tambahkan swing sedikit, kita tambahkan swing atau aligner, karena melewati curve conveyor ini jadi barangnya tidak lurus di tengah lagi. Maka dari itu kita tambahkan supaya barangnya tetap lurus di tengah. Maaf. Oke. Kita coba dulu ya. Oke. Kita ulangi. Contoh di sini barang yang berwarna biru, karena yang pertama metal maka dia akan lolos.
Tapi untuk barang berwarna biru kita coba aktifin. Oh, untuk beltnya belum aktif, jadi dia tidak bisa bekerja. Contoh ini warna biru, nanti akan seperti ini. Oke, bisa kita lihat karena barang yang dari sorting tidak pas ya, tidak di tengah lagi, maka nanti kita tambahkan aligner lagi. Untuk sementara kita biarkan dulu. Baik, kita tambahkan remover dulu di sini. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan aligner. Sepertinya terlalu besar yang ini. Kita coba pakai yang ini. Oke. Oke, kita coba dulu. Kita lihat. Oke, udah ke tengah lagi. Sip. Kita copy paste aja untuk ketiga-tiganya. Kita jadikan grup. Copy paste. Jangan lupa disamakan. Oke ya. Lurusnya. Oke. Pas. Di sini juga. Kita lihat dulu. Sepertinya terlalu ke kiri. Oh, pas. Sip. Oke, setelah itu. Nah, jadi ketika sensor mendeteksi warna yang sesuai, maka pivot ini akan aktif. Namun, sebagai trigger agar pivotnya kembali, maka kita butuh tambah satu sensor lagi. Di sini saya menggunakan retroeflektif mungkin. Oke. Agak ke sini. Baik, di sini retroeflektif sensor 1. Kita taruh di sini.
Ternyata kurang panjang ya. Kita ganti sensornya. Coba kasih diffuse 1. Baik, karena terlalu mungkin kepanjangan, maka ini kita geser. Kita geser dulu ini. Sip. Geser sedikit, mungkin di sini. Baik, kemudian ini juga kita geser. Coba kita buat lagi. Kita tambahkan lagi retroreflektifnya. Sip. Nah, ini nyampe ya. Ternyata konveyor kita pakai terlalu panjang. Mungkin yang 6 meter yang kedua ini akan kita ganti ke 4 meter. Sini kita tambahkan reflektornya. Oke. Jadi sensornya akan selalu on. Ketika ada barang lewat, maka kondisinya adalah off. Maka jika kondisinya off, belt conveyor nanti juga akan kembali, pivot arm juga akan kembali off. Sudah, kemudian ini kita ganti dari 6 meter. Kita ganti ke 4 meter mungkin. Oke. 4 meter sudah cukup ya. Ini juga kita push. Ini 3 item ini kita geser. Oke. Kita geser, oke. Yep. Jadi ini untuk sistem input dan juga sistem sortingnya. Jangan lupa kita atur dulu penamaannya agar memudahkan nanti konfigurasi dengan OPC-nya. Ini adalah emitter base. Kemudian kita kasih nama conveyor 1, curve conveyor 1. Kita singkat aja C conveyor 1. Kemudian ini conveyor 2. Conveyor 2. Conveyor 3. Kemudian sini conveyor 4. Conveyor 5. Conveyor 6. Oke. Removernya karena cuma 1. Oke. Untuk vision sensornya kita kasih nama dulu.
Sebentar, kita turunin dulu. eh Vision sensor biru, sip. Kemudian vision sensor hijau, vision sensor metal, sip. Kemudian kita kasih nama pivotnya ini pivot arm biru, pivot arm turn biru. Kemudian pivot arm belt biru. Jadi ini untuk turnnya, kemudian ini untuk beltnya. Ini juga kita ganti jadi pivot arm turn hijau. Sip. Oke, sudah konfigurasi ini. Untuk sistem sortingnya, oke. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat sistem assembly-nya. Oke, di sini kita tambahkan dulu agar yang biru mengarah ke kanan. Kita lihat di sini arahnya ke sini, kita ganti menjadi counterclockwise. Counterclockwise. Begitu juga dengan di sini kita tambahkan juga, tapi ini kita buat clockwise saja. Sip, udah pas arahnya. Kita tambahkan belt conveyor yang 4 meter. Oke, di sini juga biar sama. Oke, kemudian kita kasih curve lagi di sini. Kita lihat arahnya. Oke, udah sama. Kita ke sini, kita kasih juga curve conveyornya. Kita lihat arahnya, kita berikan counterclockwise. Oke. Kemudian masuk ke conveyor untuk packagingnya, packaging assembly-nya. Arahnya udah betul. Oke, sip. Di sini juga kita kasih nama dulu. Tadi terakhir sampai conveyor 6 di sini. Conveyor 6, kemudian untuk curve conveyor 1 di sini kita buat curve conveyor 2. Di sini yang sebelah kiri kita buat curve conveyor 3. Oke. Ini kita buat tadi conveyor 6. Kita buat conveyor 7. Oh, maaf, mungkin kita prioritasin ke kanan dulu selanjutnya. Udah ketika sudah 4, 5, 6, 7. Sini kita ganti. Ini kita buat jantung. Buat conveyor 3 dulu. Tadi terakhir di sini conveyor 7. Kemudian conveyor 8. Ini untuk conveyor utamanya. Kemudian yang kiri conveyor 4.
conveyor 9. Udah, tadi di sini 8, sini udah 9. Ini curve conveyor 5. Oke. Kemudian terakhir 9. Berarti di sini conveyor 10. Oke, jadi bisa kita lihat ini adalah jalur utama conveyor dari semua sistemnya. Jalur utamanya di mana dia melewati sistem sorting, berarti di sini adalah sistem assembly dan juga packaging. Yang di tengah belum kita tambah. Untuk yang di tengah kita tambahkan conveyor. Oke. Kita buat yang 4 meter. Oke. Kita coba dulu yang 4 meter. Arahnya udah betul. Kita tambahkan conveyor 11. Oke. Kemudian tadi karena ada sistem stopper, yaitu jika barang belum sampai ke sensor di sini nantinya, maka akan ada sistem stopper. Kita tambahkan roller stop di sini. Atau stop blade boleh juga. Tambahkan stop blade-nya di sini. Lihat. Oke. Sip ya. Di sini juga kita tambahkan stop blade juga. Kemudian di sini juga tambahkan stop blade 1. Copy paste aja. Sip, udah. Kita kasih penamaan dulu. Oke, halo. Sip ya. Oke, sip ya. Penamaannya udah. Jadi ini jalur conveyor utamanya. Kemudian di sini kita tambahkan conveyor untuk lead-nya ya. Kita ganti ya, karena mungkin sama. Jadi nanti di sini ada skara 1 untuk sistem assembly, kemudian
setelah di assembly, barang akan menuju ke sistem packaging. Oke, kita ganti yang 6 meter. Tadi conveyor 8 ya. Ya, conveyor 8. Kasih nama conveyor 8. Sip. Kita tambahkan dulu positionernya. Kita lihat klemnya ke kiri, ke kanan. Oke, udah. Kita buat 2. Sip. Oke, kita tambah skara 1. Kita lihat ya, apakah pas. Oke. Oke, udah ya, sekitar seperti ini. Mungkin sedikit kita mundurin. Oke, sip. Kemudian kita tambahkan 2 diffuse sensor sebagai trigger. Kita taruh dulu. eh oke, sip. Tambahkan juga yang sebelahnya. Oke, udah lurus ya. Oke, udah pas. Ini kita copy aja. Sebelumnya ini kita ganti dulu. Tadi masih yang 4 meter, kita ganti 6 meter conveyor yang nomor 10-nya. Mungkin kita copy aja dari sini semuanya. Nanti namanya kita ganti. Ini, dan juga ini. Apakah sudah lurus? Oke, sudah lurus. Kita ganti aja conveyor 10. Ini tadi belum kita ganti namanya. Conveyor heat biru.
Yang di sini conveyor lead metal berarti ya. Conveyor lead metal sudah. Untuk penamaan skaranya dan juga positionernya, sensornya nanti kita buat ininya dulu. Kemudian biar sama, coba kita tambah 2 meter, apakah jadi sama panjangnya. Kurang sama, kita ganti coba 4 meter. Apakah kelebihan? Sepertinya kelebihan. Oke, nggak apa-apa, agak lebih dikit. Kita copy juga sini. Maaf. Kita copy sini. Soal ini. Kita copy, kita paste. Rack positioner. Oke, copy, kemudian kita paste di, kita buat sejajar ya. Oke. Sip. Oke, sejajar. Lurus. Kemudian setelah itu kita tambahkan emitternya dulu ya. Emitter untuk leadnya. Oke. Kita atur. Kita buat waktunya sama dengan yang tadi 15. Ini tidak perlu. Kemudian kita menyediakan, kalau yang pertama tadi itu base-nya, emitter yang ini adalah untuk lead-nya, tapi lebih spesifik lagi yaitu karena ini di jalur kanan, kita buat yang biru. Kita lihat. Oke, pas. Begitu juga dengan yang di sini. Kita tambahkan. Kita atur lagi warnanya menjadi hijau. Kemudian di sini atur warnanya metal. Kita lihat. Oke, sudah menyediakan metal, hijau dan juga warna biru. Sini warna biru. Kemudian kita juga akan menambahkan stackle box. Di sini kita membutuhkan berarti conveyor 6 meter juga ya. Oke, lurus. Sip. Di sini juga kita buat seperti ini. Kemudian kita buat sini juga. Kita tambahkan emitter juga di sini. Tapi kita atur emitter di sini adalah stackle box. Bukan part tapi yang ini stackle box. Kita lihat. Oke. Sudah, kita copy, kita taruh di sini juga. Belum lurus. Oke, sudah. Di metalnya juga. Oke, sip. Kemudian kita juga butuh di sini kita tambahkan skara juga satu untuk sistem packagingnya. Kita taruh dulu. Kemudian kita tambahkan dulu di sini conveyor, roller conveyor. Kita lihat arahnya. Balik ya.
Sip, arahnya udah betul. Kita buat ke ujung sedikit. Sudah, kemudian kita juga membutuhkan sensor di sini untuk trigger supaya dia berhenti. Sebenarnya kita pindahin dulu di sini. Lihat sudah lurus. Oke, sudah pas ya. Ini udah pas. Berarti kita tambahkan di sini diffuse lagi. Oke, sekitar di sini dulu. Kemudian untuk trigger ininya kita tambahkan juga diffuse satu lagi sensor di atasnya. Kita lihat apakah mengganggu pergerakan sekarang. Tidak ya. Oke. Tambahkan diffuse juga di sini. Oke, sudah di tengah. Baik, sudah. Oke, kurang lebih seperti ini nanti sistem fullnya. Di sini ada conveyor utama, kemudian conveyor menyediakan lead dan juga conveyor yang menyediakan stackle box. Sip, kita lakukan yang sama, kita tambahkan untuk sistem yang warna hijau dan juga untuk yang warna metal. Kita copy ini dulu kita copy. Oke. Copy, paste di sini. Oke ya. Kurang lebih seperti ini. Apakah sama? Kita lihat. Sepertinya sudah ya. Mungkin kurang ke belakang sedikit. Oke. Sip. Nanti kita sesuaikan saja. Kemudian kita tambahkan roller conveyor dan juga skara yang satu lagi. Sip. Coba tes skara yang warna hijau, skara packagingnya. Ternyata kena ya. Kita mundurin sedikit. Berarti ini kita harus mundurin. Coba lagi. X dulu. Mungkin sedikit lagi, satu lagi.
Oke, udah pas ya. Sip, kemudian di view sini jangan lupa di view untuk stackle box-nya kita lurusin di sini. Oke. Kita tambahkan yang sama juga di sini. Kita copy paste aja biar lebih mudah. Kita copy, kemudian paste di sini. Oke. Sip ya. Sip, sudah sistem input, sorting warna, kemudian sekarang satu ini untuk assembly, kemudian yang kedua ini untuk packaging. Oh ya, kita tambahkan juga di sini emitter untuk paletnya. Kita lihat. Oke. Kita atur square palet. Oke ya. Coba kita gerakkan satu buah Z di sini. Apakah pas? Mungkin agak mundur sedikit. Kita lihat. Sip ya. Tambahkan juga satu lagi di sini. Oke, ada di tengah. Baik, kemudian habis dari sini kita masuk ke sistem storing ya. Di sini kita tambahkan satu buah curve controller conveyor. Kita lihat apakah arahnya sudah betul. Oke. Setelah itu kita butuh loading conveyor. Apakah arahnya sudah betul? Sudah ya, ke sana ya. Oke, udah loading conveyor. Kemudian kita tambahkan stacker crane. Kita atur. Sini sudah pas ya. Nanti barang dari packaging akan bergerak menuju ke sini. Kemudian akan sampai kepada stacker crane untuk di storing. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan rak juga. Oke, udah lurus. Kita tambahkan sekitar berapa? 3 rak ya. Sudah lurus. Oke. Sip. Satu lagi juga di sini. Oke, sudah lurus. Seperti ini. Kemudian kita copy aja dulu semuanya. Untuk penamaannya nanti terakhir stacker crane-nya, kemudian loading conveyor, kemudian curve conveyor yang sini. Kita copy, kita sesuaikan. Apakah sudah pas? Sepertinya belum. Oke, sudah pas. Oke, kemudian kita lakukan yang sama untuk yang metal. Kita lihat dulu. Oke.
Baik, kemudian nah kurang lebih seperti ini. Ada sistem inputnya satu, kemudian sorting. Setelah sorting kita menuju ke assembly, kemudian ke packaging. Setelah itu ke storing. Oh ya, di sini kita tambahkan dulu sensornya. Kita taruh di sini. Satu buah diffuse sensor sebagai trigger supaya loading conveyornya atau roller conveyornya berhenti ketika sudah mencapai batas. Chip di tengah. Jadi ini adalah ketika barangnya ke sini, nanti conveyornya akan mati, baru nanti stacker crane yang kiri ini akan bergerak ini seperti ini, kemudian dia akan mengambil barangnya. Sementara kita taruh di sini dulu. Nanti kita konfigurasi kalau misalnya ada yang kurang pas. Kita tambahkan untuk yang warna hijau dan juga untuk yang metal. Copy. Kita pastekan tadi di nomor berapa? 1, 2, 3, sekitar yang keempat ya. 1, 2, 3, 4, berarti di sini. Sip. Pas. Oke ya. Kemudian di sini juga. Oke. Oke, baik, di sini saya sudah menambahkan taggingnya atau penamaan pada masing-masing komponennya. Dan di sini saya juga sudah membuat panel box untuk masing-masing sistem, yaitu untuk sorting, untuk assembly, packaging, dan juga storing. Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan untuk membuat kode program.